Maung Bandung kembali berlatih. Putaran kedua jadi ujian mental dan konsistensi. Persib memilih langkah aman dengan latihan ringan demi menjaga kebugaran pemain. Fokus utama kini bukan hanya fisik, tetapi kesiapan menghadapi tekanan fase penentuan juara. Fabiano Parisi jadi nama panas di bursa. Persib Bandung siap kirim pesan keras ke pesaing. Bek kiri Fiorentina ini dinilai sebagai kepingan penting untuk membawa Maung Bandung kembali merajai kompetisi. Jika transfer ini terwujud, peta persaingan musim ini bisa berubah drastis. Cyrus Margono jadi sorotan. Persib Bandung siapkan langkah krusial jelang fase gugur ACL2. Kiper berdarah Indonesia ini dinilai mampu menjadi pembeda di laga hidup mati. Persib tak ingin mengambil resiko di sektor paling vital saat ambisi semifinal dipertaruhkan. Bukan sekedar dipinjamkan, Hehanusa bersaudara jadi bagian rencana besar Persib Bandung. Langkah ini diambil demi masa depan tim yang lebih matang dan berkelanjutan. Persib memilih investasi jangka menengah ketimbang keputusan instan. Boyan Hodak pasang rem di bursa transfer. Persib pilih stabilitas daripada perombakan. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Maung Bandung tak akan gegabah mengikuti euforia transfer. Fokus Persib hanya pada penguatan yang benar-benar dibutuhkan. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Maung Bandung kembali berlatih. Putaran kedua jadi ujian mental dan konsistensi. Persib memilih langkah aman dengan latihan ringan demi menjaga kebugaran pemain. Fokus utama kini bukan hanya fisik, tetapi kesiapan menghadapi tekanan fase penentuan juara. Persib Bandung akhirnya kembali menggeliat. Setelah melewati masa jeda usai putaran pertama Super League, Maung Bandung resmi menggelar latihan perdana sebagai penanda dimulainya kembali perjalanan panjang dan melelahkan menuju singgasana juara. Suasana di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api terasa berbeda. Tidak gegap gempita, namun penuh konsentrasi, ketenangan, dan ambisi besar yang tersimpan rapi. Sesi latihan awal ini sengaja dirancang dengan intensitas ringan. Tim pelatih memilih langkah aman dan terukur untuk mengembalikan kondisi fisik para pemain yang sempat beristirahat dari kerasnya ritme kompetisi. Persib tak ingin gegabah. Cedera menjadi momok yang harus dihindari, terlebih putaran kedua dikenal sebagai fase krusial penentuan nasib juara. Fokus utama saat ini jelas, menjaga kebugaran, mengembalikan sentuhan, dan memastikan setiap pemain siap tempur secara bertahap. Mayoritas penggawa Maung Bandung sudah tampak hadir dan mengikuti menu latihan. Namun, beberapa nama masih belum terlihat di lapangan. Tom Hay masih berada di luar negeri dan dijadwalkan segera kembali ke Bandung. Adam Alis terpaksa absen karena kondisi kesehatannya belum memungkinkan. Sementara itu, Mark Klok, Luciano Guaicochea, Andrew Jung, dan Teja Paku Alam masih berkutat dengan program pemulihan serta pemeriksaan lanjutan, sehingga belum bisa berlatih penuh bersama tim. Jeda kompetisi benar-benar dimaksimalkan Persib, bukan hanya untuk memulihkan fisik, tetapi juga menyegarkan mental pemain setelah putaran pertama yang padat dan menguras energi. Lebih dari sekadar latihan, kekompakan tim dan suasana ruang ganti menjadi perhatian serius. Persib ingin memastikan fondasi kebersamaan tetap terjaga agar tekanan di laga-laga penentuan tak merusak harmoni yang sudah terbangun. Dengan status sebagai pemuncak klasemen dan performa solid di paruh pertama musim, rasa optimisme kini menguat di tubuh Persib. Namun putaran kedua bukan sekadar lanjutan kompetisi, ini adalah panggung pembuktian. Apakah Maung Bandung mampu menjaga konsistensi, mengatasi tekanan, dan menuntaskan misi besar meraih gelar juara musim ini? Menurut Anda, apakah persiapan Persib sudah cukup matang untuk menghadapi kerasnya putaran kedua? Mampukah Maung Bandung bertahan di puncak hingga akhir musim? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar dan ikut panasnya diskusi. Fabiano Parisi jadi nama panas di bursa. Persib Bandung siap kirim pesan keras ke pesaing. Bek kiri Fiorentina ini dinilai sebagai kepingan penting untuk membawa Maung Bandung kembali merajai kompetisi. Jika transfer ini terwujud,
peta persaingan musim ini bisa berubah drastis. Ambisi besar Persib Bandung untuk kembali merajai kompetisi nasional musim ini menuntut langkah yang tidak biasa, tegas, berani, dan penuh perhitungan. Di tengah kebutuhan memperkuat lini pertahanan, satu nama mencuat sebagai solusi ideal sekaligus pembeda kelas, Fabiano Parisi. Bek kiri Fiorentina ini dinilai layak menjadi target serius Maung Bandung jika ingin tampil dominan dan konsisten hingga akhir musim. Fabiano Parisi bukan nama sembarangan. Bek kiri asal Italia berusia 25 tahun ini saat ini berkompetisi di level tertinggi sepak bola Eropa bersama Fiorentina di Serie A. Ia dikenal sebagai fullback modern yang komplit, kuat dalam bertahan, agresif saat menyerang, dan cerdas membaca permainan. Profil ini sangat selaras dengan karakter Persib yang mengandalkan kecepatan, agresivitas, dan eksploitasi sisi sayap. Berdasarkan data Transfermarkt musim 2025-2026, Parisi mencatatkan belasan penampilan di berbagai ajang dengan menit bermain yang signifikan. Kepercayaan yang diberikan Fiorentina kepadanya, baik di Serie A maupun kompetisi Eropa, menjadi bukti kualitas dan konsistensi performanya di bawah tekanan level elit. Ini bukan sekedar statistik, melainkan gambaran nyata mental bertanding yang matang. Kontribusi Parisi juga melampaui tugas defensif. Dari sisi kiri, ia aktif melakukan overlap, membuka ruang, dan mengirim umpan berbahaya, bahkan mencatatkan assist musim ini. Artinya, Parisi bukan bek kiri pasif yang menunggu serangan lawan, melainkan motor progresi permainan yang bisa mengubah fase bertahan menjadi menyerang dalam sekejap. Bagi Persib, ini adalah aset tak ternilai. Pengalaman tampil di kompetisi Eropa bersama Fiorentina menjadi nilai tambah yang sangat besar. Jam terbang internasional membentuk kedewasaan bermain, disiplin taktik, serta ketenangan dalam momen krusial, faktor yang kerap menjadi pembeda dalam perebutan gelar. Kehadiran Fabiano Parisi akan menghadirkan standar baru di lini belakang Persib, sekaligus meningkatkan level permainan secara keseluruhan. Dari perspektif taktik, Fabiano Parisi adalah tipe pemain impian Bojan Hodak, fleksibel, adaptif, dan cerdas. Ia bisa dimainkan sebagai bek kiri murni, wingback dalam skema ofensif, bahkan membantu transisi ke lini tengah saat tim menguasai bola. Fleksibilitas ini memberi Hodak lebih banyak opsi strategi tanpa mengorbankan keseimbangan tim. Lebih dari sekedar penguatan teknis, transfer Parisi akan berdampak besar pada mental tim. Kehadiran pemain Serie A akan menjadi pesan keras kepada para pesaing bahwa Persib benar-benar serius membangun skuad juara. Persaingan internal meningkat, standar latihan naik, dan kepercayaan diri tim pun terdongkrak. Jika Persib Bandung mampu merealisasikan transfer Fabiano Parisi, itu bukan hanya soal memperkuat lini belakang. Ini adalah pernyataan ambisi, investasi kualitas, dan langkah besar menuju dominasi musim ini. Tak berlebihan jika kabar kedatangan Parisi akan menjadi alasan tersendiri bagi Bojan Hodak untuk tersenyum puas. Menurut Anda, apakah Fabiano Parisi adalah kepingan yang selama ini dibutuhkan Persib di sektor bek kiri? Realistis atau terlalu berani? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut panasnya diskusi. Cyrus Margono jadi sorotan. Persib Bandung siapkan langkah krusial jelang fase gugur ACL 2. Kiper berdarah Indonesia ini dinilai mampu menjadi pembeda di laga hidup mati. Persib tak ingin mengambil resiko di sektor paling vital saat ambisi semifinal dipertaruhkan. Nama Cyrus Margono kini menjadi sorotan utama dalam langkah serius Persib Bandung menatap fase gugur AFC Champions League 2. Di tengah ambisi besar Maung Bandung untuk melaju hingga babak semifinal, sosok kiper berdarah Indonesia ini mencuat sebagai figur yang dinilai mampu memberikan dampak signifikan, khususnya di sektor paling krusial, penjaga gawang. Persib dikabarkan tengah memantau Cyrus Margono secara intens. Statusnya sebagai pemain bebas transfer membuat peluang perekrutan terbuka lebar dan semakin menggoda. Dalam persaingan ketat di level Asia, faktor pengalaman dan ketenangan di bawah Mistar menjadi kebutuhan mutlak, dan Cyrus dianggap memenuhi kriteria tersebut. Manajemen Persib melihat peluang ini sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi tim tanpa harus mengambil resiko besar.
Pengalaman Cyrus Margono yang sempat merumput di luar negeri menjadi nilai jual utama. Ia terbiasa menghadapi tekanan, ritme cepat, serta situasi pertandingan dengan intensitas tinggi, sesuatu yang hampir pasti akan dihadapi Persib di fase gugur ACL II. Ditambah dengan postur ideal, refleks cepat, dan kemampuan membaca permainan, Cyrus diyakini bisa menjadi opsi penting dalam skema rotasi kiper Persib yang bakal menjalani jadwal padat di berbagai kompetisi. Lebih jauh, ketertarikan Persib terhadap Cyrus Margono mencerminkan keseriusan klub dalam membangun tim yang benar-benar siap bertarung di panggung Asia. Di laga sistem gugur, peran kiper seringkali menjadi penentu hidup matinya tim. Satu penyelamatan krusial bisa membuka jalan menuju kemenangan, sementara satu kesalahan kecil bisa menghancurkan mimpi besar. Persib tak ingin kecolongan di titik vital ini. Dengan target menembus semifinal AFC Champions League 2, Persib jelas tak mau setengah-setengah. Cyrus Margono bukan sekedar opsi tambahan, melainkan potensi kepingan penting dalam puzzle besar Maung Bandung untuk bersaing dan membawa nama Indonesia lebih jauh di kompetisi Asia. Menurut Anda, apakah Cyrus Margono adalah jawaban atas kebutuhan Persib di bawah Mister Gawang? Mampukah ia menjadi pembeda di laga-laga krusial ACL II? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusinya. Bukan sekedar dipinjamkan, Hehanusa bersaudara jadi bagian rencana besar Persib Bandung. Langkah ini diambil demi masa depan tim yang lebih matang dan berkelanjutan. Persib memilih investasi jangka menengah ketimbang keputusan instan. Persib Bandung kembali mengambil langkah strategis yang syarat makna jelang putaran kedua musim ini. Kali ini, sorotan tertuju pada Hehanusa bersaudara yang resmi dipinjamkan oleh manajemen Maung Bandung. Keputusan ini bukan sekedar urusan rotasi pemain, melainkan bagian dari rencana besar Persib dalam membentuk kekuatan tim yang lebih matang dan berkelanjutan. Peminjaman Hehanusa bersaudara dilakukan dengan satu tujuan utama, memberi menit bermain yang konsisten di level kompetitif. Persib menyadari bahwa menyimpan pemain muda tanpa jam terbang hanya akan menghambat perkembangan mereka. Karena itu, opsi peminjaman dipilih agar keduanya bisa merasakan kerasnya persaingan, tekanan pertandingan, serta tuntutan performa secara reguler, sesuatu yang sulit didapat jika hanya berstatus pelapis. Bagi Persib, langkah ini adalah investasi penting. Dengan kesempatan bermain yang lebih banyak, Hehanusa bersaudara diharapkan mampu mengasah kualitas teknik, meningkatkan kepercayaan diri, serta membangun mental bertanding yang lebih kuat. Harapannya jelas, ketika kembali ke Bandung, mereka bukan lagi sekedar pemain muda potensial, melainkan sosok yang siap bersaing dan memberi kontribusi nyata untuk Maung Bandung. Manajemen Persib pun menegaskan bahwa peminjaman ini bukan berarti melepas begitu saja. Perkembangan Hehanusa bersaudara akan terus dipantau secara intensif. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan proses pembinaan berjalan sesuai rencana dan selaras dengan kebutuhan tim di masa depan. Dengan kata lain, ini adalah proses memoles aset berharga klub, bukan mengorbankannya. Keputusan meminjamkan Hehanusa bersaudara sekaligus menegaskan filosofi Persib yang tak hanya mengejar hasil instan. Di balik ambisi besar meraih prestasi, klub tetap menaruh perhatian serius pada pembinaan pemain dan perencanaan jangka menengah. Persib ingin memastikan setiap pemain tumbuh di waktu yang tepat dan kembali dalam kondisi siap tempur. Menurut Anda, apakah langkah meminjamkan Hehanusa bersaudara sudah tepat untuk perkembangan karir mereka dan masa depan Persib? Atau justru, Persib seharusnya memberi mereka kesempatan lebih besar di tim utama? Tulis pendapat Anda di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi. Boyan Hodak pasang rem di bursa transfer. Persib pilih stabilitas daripada perombakan. Pelatih asal Kroasia itu menegaskan Maung Bandung tak akan gegabah mengikuti euforia transfer. Fokus Persib hanya pada penguatan yang benar-benar dibutuhkan. Boyan Hodak akhirnya angkat bicara dan meluruskan arah kebijakan Persib Bandung di bursa transfer paruh musim. Di tengah derasnya spekulasi soal bongkar pasang pemain, pelatih asal Kroasia itu menegaskan satu hal penting. Persib tidak akan melakukan perombakan besar-besaran.
Fokus utama Maung Bandung hanya satu, yakni penguatan yang tepat sasaran sesuai kebutuhan tim. Menurut Boyan Hodak, fondasi Persib saat ini sudah terbukti kokoh. Performa konsisten sepanjang putaran pertama menjadi bukti bahwa komposisi skuad yang ada bekerja dengan baik. Karena itu, perubahan drastis justru dinilai berisiko. Boyan menilai stabilitas tim dan chemistry antar pemain yang telah terbangun menjadi aset berharga yang tidak boleh dikorbankan hanya demi mengikuti euforia bursa transfer. Boyan juga menekankan bahwa setiap langkah Persib di pasar pemain akan dilakukan secara sangat selektif. Penguatan hanya akan dilakukan bila benar-benar dibutuhkan, terutama untuk menambah opsi dan kedalaman skuad menghadapi jadwal padat di sisa musim. Pendekatan ini dipilih agar keseimbangan tim tetap terjaga, tanpa mengganggu struktur permainan dan ritme yang sudah berjalan efektif. Lebih jauh, Boyan Hodak menyoroti pentingnya kontinuitas dalam persaingan menuju gelar juara. Baginya, mempertahankan kerangka utama tim adalah kunci untuk menjaga konsistensi performa. Dengan fondasi yang sama, pemain diharapkan semakin paham peran masing-masing dan mampu tampil lebih solid saat tekanan kompetisi meningkat, baik di ajang domestik maupun turnamen lainnya. Sikap tegas Boyan ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai rumor keluar masuk pemain yang terus beredar. Ia menegaskan bahwa Persib tidak tergoda melakukan perubahan total. Targetnya jelas, penguatan yang cermat, bukan perombakan, demi memastikan Maung Bandung tetap berada di jalur persaingan juara hingga akhir musim. Menurut Anda, apakah strategi Boyan Hodak yang memilih stabilitas dibanding perombakan besar sudah tepat untuk Persib? Atau justru Maung Bandung perlu langkah lebih agresif di bursa transfer? Sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.